Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tony Arifin, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Analisis dan Big Data. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang logistik regression, yang terdiri dari saya sendiri, Francisca Octaviana Sama dengan NIM 652310006, Maria Puspita Penaten Baudai dengan NIM 652310000, Zaidan Muhammad Yandi 652310007, Stefanus Waraola 652310004, dan Rizal Mustafa 652310003. Baik, sebelum kita praktek di Excel, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar dari regresi logistik. Regresi logistik adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk memprediksikan sesuatu yang hasilnya hanya dua kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Contohnya, apakah orang ini diabetes atau tidak? Apakah Gmail ini spam atau bukan spam? Dan apakah siswa ini lulus atau tidak lulus? Berbeda dengan regresi linear yang memprediksikan angka yang bebas, seperti misalnya harga rumah berapa juta. Regresi logistik memprediksikan probabilitas atau peluang kejadian. Jadi, inti dari regresi logistik adalah mengubah hubungan linear biasa menjadi kurva berbentuk S yang disebut sebagai fungsi sigmoid. Di sini rumusnya kurang lebih seperti ini. P buka kurung Y sama dengan 1, tutup kurung sama dengan 1 berbanding tutup buka kurung 1 tambah turunan buka kurung kurang buka kurung 6 kosong tambah B 1 kali 1 tambah B2 kali 2 tambah titik untuk. Jadi di sini artinya dari variabel input seperti BMI, glukosa, usia, dan lain-lain, kita hitung dulu nilai linearnya. Lalu kita masukkan ke fungsi sigmoid supaya hasilnya jadi probabilitas antara 0 sampai 1. Kalau probabilitasnya 0,5 di atas, kita anggap kelas 1, misalnya diabetes. Kalau di bawah 0,5, kita anggap kelas 0, tidak diabetes. Jadi secara sederhananya, regresi logistik ini belajar dari data untuk menemukan batas yang paling baik, memisahkan antara kelas 0 dan kelas 1 dalam bentuk kurva S. Nanti di Excel kita akan langsung lihat bagaimana cara menghitung Z, sigmoid, probabilitas, sampai update bobot secara manual. Tujuan utama regresi logistik adalah menentukan seberapa besar peluang suatu kejadian akan terjadi berdasarkan faktor tertentu. Secara lebih detailnya, tujuannya adalah satu, memprediksi probabilitas kejadian biner seperti peluang seseorang menderita diabetes. Yang kedua, hubungan linear menjadi kurva sigmoid agar hasilnya berupa probabilitas antara 0 sampai 1. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dengan memberikan batas yang jelas. Yang keempat, menganalisis pengaruh variabel input seperti seberapa besar pengaruh BMI atau glukosa terhadap risiko diabetes. Di sini ada contoh penerapannya, yaitu kesehatan menjadi prediksi risiko diabetes. Terus ada juga pendidikan, memprediksi kelulusan siswa. Terus ada juga bisnis. Prediksi itu bisa menjadi prediksi apakah pelanggan akan membeli produk. Dengan begitu, regresi logistik membantu kita tidak hanya memprediksi, tetapi memahami hubungan antar variabel secara jelas. Baik, yang selanjutnya ada cara kerja regresi logistik. Untuk yang pertama, yaitu mengumpulkan data pasien yang berisi fitur glukosa, BMI, usia, dan lain-lain, dan menggunakan label diabetes 0 atau 1. Yang selanjutnya, pisahkan data terlebih dahulu, yaitu ada dua. Data training digunakan untuk melatih model, dan data testing digunakan untuk menguji performa model tersebut. Selanjutnya, bangun model
Model belajar mencari hubungan terbaik antara input X dan output Y. Selanjutnya, hitung probabilitasnya. Menggunakan fungsi sigmoid untuk menghasilkan nilai probabilitas antara 0 sampai 1. Tentukan batas keputusan threshold-nya. Jika probabilitas kurang dari 0,5, prediksi 1 ya. Dan jika probabilitas lebih dari 0,5, prediksi 0 tidak. Selanjutnya, evaluasi model menggunakan confusion matrix untuk menghitung akurasi, presisi, dan recall. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan regresi logistik. Itu ada 4 poin. Poin yang pertama, mudah dipahami dan diinterpresentasikan. Dan yang kedua, cepat dalam proses training dan prediksi. Yang ketiga, cocok untuk masalah klasifikasi binary. Dan yang keempat, memberikan probabilitas sehingga lebih informatif daripada hanya ya atau tidak. Dan yang kedua, kekurangan regresi logistik. Poin yang pertama itu kurang akurat jika data memiliki pola non-linear yang kompleks. Yang kedua, tidak cocok langsung untuk klasifikasi multi-kelas tanpa modifikasi. Dan yang ketiga, sensitif terhadap data yang tidak seimbang atau jumlah kelas 0 jauh lebih banyak atau sedikit daripada kelas 1. Selanjutnya di sini saya mempunyai 2 data, yaitu data training dan data testing. Yang pertama ada data training. Saya punya data usia, BMI, dan kadar glukosanya. Untuk mengetahui diabetes ya dan tidaknya, kita perlu mencari jumlah rata-ratanya terlebih dahulu. Dengan cara rumusnya average, lalu blok yang kadar glukosanya sampai akhir, maka kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita akan mencari diabetesnya dengan rumus sama dengan IF. Kita juga akan mencari nilai aktual dan prediksinya. Selanjutnya ada coefficient matrix, yaitu ada TP, TN, FP, FN, dan totalnya. Kita juga akan mencari nilai matriks evaluasinya, yaitu ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya kita masuk ke data testingnya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mengetahui diabetes yang dan tidaknya, kita perlu mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu dengan cara sama dengan average, lalu di blok yang kadar glukosanya sampai akhir, maka kita akan mendapat nilai rata-ratanya. Mendapat nilai rata-ratanya, kita akan mencari diabetesnya dengan cara sama dengan IF, kadar glukosa yang paling atas, lebih dari sama dengan masukkan nilai rata-ratanya, lalu semikolom ya, semikolom tidak. Selanjutnya untuk mencari yang nilai kedua dan seterusnya tinggal ditarik ke bawah.
Setelah mendapatkan diabetesnya, kita juga akan mencari ya nilai aktualnya dengan cara sama dengan IF diabetes yang paling atas 3 semikolom 0 semikolom 1. Lalu untuk mencari yang nilai kedua dan seterusnya tinggal ditarik ke bawah. Selanjutnya ada prediksi dengan rumus sama dengan IF kadar glukosa yang pertama kurang dari 150 semikolom 1 semikolom 0. Maka kita akan mendapat nilai prediksinya. Dan untuk mencari nilai yang kedua dan seterusnya tinggal ditarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari confusion metric. Yang pertama di sini ada TP atau true positif. Cara mencari nilai true positifnya dengan rumus sama dengan kontif lalu blok yang aktual sampai akhir. Selanjutnya semikolom 1 semikolom blok yang prediksi, lalu semikolom 1 tutup kurung enter. Selanjutnya kita akan mencari yang TN masih dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan kontif blok yang aktual. Yang membedakannya di sini semikolomnya 0, lalu semikolom blok yang prediksi, semikolom 0, tutup kurung, di enter. Maka kita akan mendapat nilai TN-nya.
Selanjutnya ada FP atau false positive dengan rumus sama dengan kontif, nilai aktualnya kita blok, semikolom 0, semikolom prediksi di blok semua, semikolom 1, tutup kurung di enter. Ada Fn masih dengan rumus sama dengan kontif, nilai aktual di blok semua, semikolom 0, semikolom blok nilai prediksi, semikolom 1, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk mencari totalnya dengan rumus sama dengan sum di blok dari TP sampai Fn, lalu enter, maka kita akan mendapat nilai total convolution metricnya. Selanjutnya kita akan mencari metrik evaluasi. Yang pertama di sini ada akurasi dengan rumus sama dengan buka kurung nilai TP ditambah nilai TN tutup kurung bagi total. Maka kita akan mendapat nilai akurasinya. Selanjutnya ada presisi dengan rumus sama dengan TP, nilai TP dibagi buka kurung nilai TP ditambah nilai FP tutup kurung lalu di enter, maka kita akan mendapat nilai presisinya. Lalu untuk mencari nilai rikalnya dengan rumus sama dengan TP, nilai TP dibagi dalam kurung nilai TP ditambah nilai Fn lalu tutup kurung di enter. Terus kalau untuk mencari nilai F1 score dengan rumus sama dengan 2 dikali nilai presisi dikali nilai rekal dibagi buka kurung nilai presisi ditambah nilai rekal tutup kurung lalu di enter.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.